Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai analisis aktivitas pendanaan. Pengertian aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan atau financing activities adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Terdapat dua jenis pendanaan eksternal, yaitu satu, investor ekuitas atau pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, kreditor atau pemberi pinjaman. Putusan tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Pengembalian atau return, bagian dari investor ekuitas atas laba atau reinvestasi laba. Distribusi laba atau earning distribution adalah pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dividen dapat dibayar langsung dalam bentuk tunai atau dividen saham, atau secara tidak langsung melalui pembelian kembali saham. Pembayaran dividen atau dividen payout mengacu pada proporsi laba yang didistribusikan, yang sering dinyatakan dalam rasio atau persentase, yaitu rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Reinvestasi laba atau earning reinvestment atau laba ditahan mengacu pada penahanan laba dalam perusahaan untuk digunakan dalam bisnis perusahaan yang disebut pada pendanaan internal atau internal financing. Reinvestasi laba sering diukur dengan rasio penahanan. Rasio laba atau earning retention ratio mencerminkan proporsi laba ditahan yang definisikan sebagai 1 dikurangi dividen payout ratio. Selain dari investor, perusahaan juga bisa memperoleh pendanaan dari kreditor. Terdapat dua jenis kreditor, satu kreditor hutang yang secara langsung meminjamkan uang kepada perusahaan. Yang kedua, kreditor operasi yang meminjamkan uang kepada perusahaan sebagai bagian dari operasinya. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban atau liabilities. Kewajiban liabilities merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kewajiban lancar atau jangka pendek. Terdapat dua jenis kewajiban lancar, yaitu jenis pertama timbul dari aktivitas operasi, jenis kedua kewajiban lancar timbul dari aktivitas pendanaan. Yang kedua, kewajiban tak lancar atau jangka panjang. Kewajiban tak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Kewajiban tak lancar beragam bentuknya, dan penilaian serta pengukurannya memerlukan pengungkapan atas seluruh batasan dan ketentuan. Obligasi. Obligasi merupakan bentuk kewajiban tak lancar yang umum. Nilai nominal obligasi bersama tingkat kuponnya menentukan bunga yang dibayarkan atas obligasi tersebut. Penerbitan obligasi kadangkala menjual obligasi pada harga di bawah nilai nominal atau diskon atau di atas nilai nominal premium. Analisis kewajiban. Keakuratan dan kewajaran jumlah utang dapat dicek dengan rekonsiliasi jumlah utang dengan pengungkapan beban bunga dan pembayaran bunga. Setiap perbedaan yang dapat dijelaskan memerlukan analisis lebih lanjut atau memerlukan penjelasan manajemen. Jika kewajiban dinyatakan lebih rendah dari seharusnya, kita harus mewaspadai penyajian laba lebih tinggi dari yang seharusnya karena beban yang lebih rendah atau ditangguhkan. Kita harus menganalisis penjelasan berikut ketentuan, kondisi, dan batasannya. Hasil analisis ini dapat mempengaruhi penilaian kita atas risiko dan pengembalian perusahaan. Ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK 021, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Elemen ekuitas. Modal disetor adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Modal disetor dibagi ke dalam dua jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham atau additional bank-in capital. Laba tidak dibagi atau retained earning. Laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Selanjutnya, modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan nilai buku baru. Selanjutnya, modal sumbangan atau modal sumbangan adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Selanjutnya, modal lain-lain. Contoh modal lain-lain adalah modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam 4 kategori di atas. Jenis-jenis ekuitas. Jenis-jenis ekuitas terdiri dari yang pertama, ekuitas pemegang saham. Yang kedua, ekuitas pemilik. Contoh-contoh ekuitas. Contoh-contoh ekuitas adalah saham biasa, saham preferred, saham treasury, pendapatan yang tersimpan, dan tambahan modal yang dibayarkan. Sewa guna usaha. Sewa merupakan suatu perjanjian antara pemilik dan penyewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk memakai aset pemilik selama sewa berlangsung, dan imbalan bagi pemilik adalah si penyewa harus memberikan pembayaran sewa yang disebut sewa minimum selama sewa berlangsung. Akuntansi dan pelaporan sewa guna usaha. Klasifikasi dan pelaporan sewa. Lese mengklasifikasikan dan mencatat sewa guna usaha sebagai kapitalis jika pada saat terjadinya transaksi tersebut memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdapat transfer kepemilikan aset kepada lese pada akhir masa sewa guna usaha. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah atau bargain price. Yang ketiga, masa sewa guna 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aset. Atau yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh lesor. Selanjutnya, aturan akuntansi mensyaratkan lese untuk mengungkapkan biasanya dalam catatan atas laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Pembayaran sewa minimum di masa depan secara terpisah untuk capital lease dan operating lease untuk masing-masing tahun selama 5 tahun mendatang dan total setelahnya. Dan beban sewa guna usaha untuk masing-masing periode yang dilaporkan di laporan laba rugi. Pengungkapan sewa guna usaha. Aturan akuntansi mensyaratkan perusahaan dengan capital lease untuk melaporkan aset sewa guna usaha maupun kewajiban sewa guna usaha dalam neraca. Dampak operating lease. Ringkasan dampak pada laporan keuangan ini adalah sebagai berikut. Operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa dalam neraca. Operating lease menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Hal itu dapat meningkatkan rasio tingkat pengembalian investasi, terutama rasio perputaran aset atau aset turnover ratio. Operating lease menunda pengakuan beban dibandingkan dengan capital lease. Operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Operating lease memasukkan bunga dalam beban sewa. Contoh analisis sewa. Soalnya yaitu sebuah perusahaan menyewa aset pada 1 Januari 2016. Perusahaan tidak memiliki aset atau liabilitas lainnya. Perkiraan umur ekonomis dari aset sewaan adalah 5 tahun dengan ekspektasi tanpa nilai sisa pada akhir tahun kelima. Perusahaan akan menyusutkan aset ini dengan metode garis lurus selama umur ekonomis.
Sewa ini memiliki jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan pembayaran sewa minimum tahunan sebesar $2.505 yang dibayarkan pada setiap akhir tahun. Suku bunga atas sewa ini adalah 8% per tahun. Dari informasi ini, yang diminta adalah menganalisis laporan laba rugi dan dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan. Nah, hal yang pertama kali dilakukan yaitu membuat daftar amortisasi sewa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nilai sekarang dari aset sewaan adalah sebesar $10.000 didapat dari $2.505 dikali dengan 3,992. Nilai 3,992 diperoleh dari tabel suku bunga dan amortisasi pokok pada buku analisis laporan keuangan. Bunga awal tahun sebesar $10.000 dikali 0,08 hasilnya yaitu 800. Jumlah pokok yaitu $2.505 dikurang 800 sama dengan $1.705. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar $10.000 dibagi 5 tahun sama dengan $2.000. Ini adalah tabel untuk mempermudah pengerjaannya. Pada tahun 2016, liabilitas awal tahun adalah sebesar $10.000. Bunganya $800 didapat dari $10.000 dikali 0,08, maka hasilnya $800. Pokoknya adalah sebesar $1.705 didapat dari $2.505 dikurang dengan 800, maka hasilnya $1.705. Maka dari itu totalnya adalah $2.505. Untuk liabilitas akhir tahun 2016 didapat dari liabilitas awal tahun sebesar $10.000 dikurangkan dengan pokoknya yaitu sebesar $1.705, maka hasilnya yaitu $8.295. Untuk liabilitas akhir tahun 2016 akan menjadi liabilitas awal tahun di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2017. Maka dari itu, nilai di liabilitas awal tahun 2017 adalah $8.295. Nah, untuk mencari bunga di tahun 2017 sama halnya dengan di tahun 2016 tadi, yaitu $8.295 dikalikan dengan 0,08, maka hasilnya didapat dengan $664. Untuk pokoknya sama, yaitu $2.505 dikurangkan dengan $664 dari bunga 2017, maka hasilnya yaitu $1.841. Maka totalnya juga $2.505 di tahun 2017. Nah, untuk liabilitas akhir tahun 2017 didapat dari liabilitas awal tahun yaitu sebesar $8.295 dikurangkan dengan pokoknya sebesar $1.841. Maka dari itu liabilitas akhir tahun 2017 sebesar $6.454. Nah, begitupun seterusnya sampai 2020. Inilah dampak metode akuntansi terhadap laporan laba rugi. Ketika dicatat sebagai sewa operasi, maka yang akan dicatat yaitu beban sewa. Nah, untuk beban sewa dari tahun 2016 sampai 2020 adalah nilainya tetap yaitu sebesar $2.505. Ketika dicatat sebagai sewa pembiayaan, maka ada dua beban yang akan dicatat yaitu beban bunga dan beban penyusutan. Untuk beban bunganya yaitu yang kita cari di tabel-tabel tadi dari tahun 2016 sampai 2020. Yang 2016 adalah sebesar $800 sampai seterusnya 2020. Dan untuk beban penyusutan ini setiap tahun $2.000 didapatkan dari metode garis lurus sebesar tadi $10.000 dibagi 5 tahun, maka setiap tahunnya $2.000. Nah, ini adalah dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan. Posisi keuangan yang ditulis yaitu ada 4, yaitu kas, aset sewaan, liabilitas sewa, dan ekuitas. Pada awal tahun 2016, kasnya masih 0, sedangkan aset sewaan $10.000, liabilitas sewa adalah $10.000, sedangkan ekuitas 0.
Untuk tahun akhir 2016, kas berkurang sebesar $2.505 dikarenakan untuk membayar besarnya sewa pada akhir tahun. Sedangkan aset sewaan yaitu sebesar $8.000. Jadi setiap akhir tahun aset sewaan ini berkurang $2.000 setiap tahunnya. Jadi di tahun akhir 2016 ini berkurang menjadi $8.000. Untuk liabilitas sewa ini sebesar $8.295. Sedangkan ekuitasnya berkurang $2.800. Nah, untuk di tahun akhir 2017, kasnya berkurang sebesar $5.010 dan aset sewaannya berkurang atau menjadi $6.000. Dan untuk liabilitas sewanya pada tahun 2017 adalah sebesar $6.454. Sedangkan ekuitasnya yaitu berkurang sebesar $5.464. Nah, untuk liabilitas sewa ini didapatkan dari liabilitas akhir tahun yang tadi kita cari pada tabel pengerjaannya. Begitupun seterusnya sampai akhir tahun 2020. Manfaat pasca pensiun. Pensiun atau purna tugas merupakan seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri. Seseorang yang pensiun biasanya memiliki hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap dana pensiun sampai meninggal dunia. Pemberi kerja sering menyediakan manfaat bagi pekerja pasca pensiun. Terdapat dua bentuk manfaat pasca pensiun ini. Pertama, manfaat pensiun atau pensiun benefit, di mana pemberi kerja menjanjikan manfaat moneter kepada pekerja pasca pensiun, dan yang kedua, manfaat lain pasca pensiun, pekerja di mana pemberi kerja memberikan manfaat lain, biasanya non-moneter, pasca pensiun, terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Kedua jenis manfaat menghadirkan tantangan konseptual yang sama bagi akuntansi dan analisis. Analisis pengungkapan manfaat pasca pensiun penting dilakukan karena besarnya kewajiban maupun karena kompleksitas aturan akuntansi. Terdapat prosedur 5 langkah untuk menganalisa manfaat pasca pensiun. Yang pertama, menentukan dan merekonsiliasi biaya dan kewajiban atau aset manfaat ekonomis dan yang dilaporkan. Kedua, membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi asumsi aktuaria dan dampak pada laporan keuangan. Yang keempat, memeriksa paparan resiko pensiun. Dan yang kelima, mempertimbangkan implikasi arus kas program manfaat pasca pensiun. Kesimpulan, aktivitas pendanaan adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Sumber pendanaan eksternal ada dua, yaitu pemilik atau pemegang saham dan pemberi pinjaman. Kedua, kewajiban atau liabilitas merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Yang ketiga, sewa merupakan suatu perjanjian antara pemilik dan penyewa. Keempat, terdapat dua manfaat pasca pensiun, yaitu manfaat pensiun pemberi kerja menjanjikan manfaat moneter kepada para pekerja, dan manfaat lain pasca pensiun, pemberi kerja memberikan manfaat non-moneter untuk pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa.